Saya studi di Fakultas Hukum Udayana tahun 2007, kemudian tamat tahun 2011, pas 4 tahun dari Agustus. Kemudian saya melanjutkan studi lagi Magister Hukum di Pasca Sarjana Universitas Udayana. Kemudian dalam perjalanan juga saya sempat bekerja di bank, salah satu bank swasta di Denpasar, kurang lebih selama 1 tahun itu. Jabatan saya sebagai marketing account officer gitu, bahasa kerjanya marketing. Kemudian tamat tahun 2015, saya sempat juga selesai di bank setahun. 2015 saya tamat Magister Hukum, kemudian saya sempat mengajar juga di fakultas salah satu universitas swasta di Denpasar. Kemudian dalam perjalanan 2015 akhir itu saya dilantik sebagai advokat. Proses magang juga saya ikut selama saya kuliah magister. Saya mengikuti pelatihan advokat, kemudian mengikuti ujian di bawah naungan Peradi, kemudian sampai akhirnya dilantik dan disumpah akhir tahun 2015. Nah, kemudian di akhir tahun 2016 saya fokus buka kantor sebagai lawyer dan konsultan hukum. Kemudian di akhir 2019 saya selesai mengajar sebagai dosen pengajar. Saya fokus sekarang berpraktek, fokus ke beracara. Sampai sekarang saya belum sempat kepikiran untuk mengajar lagi karena saya masih fokus untuk membangun kantor saya yang sudah saya jalani selama 4 tahun belakangan ini. Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita tanpa kita sadari kita tidak terlepas dari dunia hukum seperti itu, karena setiap kehidupan kita itu akan, menurut saya itu melahirkan peristiwa-peristiwa hukum yang kemudian nantinya bisa menjadi suatu perbuatan hukum. Nah, peran lawyer di sini atau peran konsultan hukum atau pengacaranya menjelaskan kepada masyarakat langkah-langkah hukum yang bisa dilakukan seandainya bersentuhan langsung dengan hukum itu sendiri. Misalnya ketika kita ingin mengontrak suatu ruko untuk berusaha, ya ada perjanjian di sana. Nah, kita kan inginnya di sanalah peran pengacara untuk menjelaskan apa isi perjanjian, apa isi hak dan kewajiban. Nah, tanpa mengurangi hak dari mungkin yang melakukan perikatan perjanjian itu. Nah, di sana peran pengacara menurut saya perannya besar sekali untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan. Hal yang sangat menarik tentunya setiap case yang kita tangani, setiap kasus yang kita tangani itu tantangannya pasti akan berbeda walaupun judulnya sama gitu. Misalnya kita menangani kasus pidana kan sama, proses penegakan pun sama, cuma substansi yang kita bahas dan kita bela atau kita tangani pasti akan berbeda setiap case, setiap kasusnya. Kemudian hal yang menarik lagi ketika kita menjalani profesi ini, ketika misalnya kami membela orang yang memakai narkoba, ya kita dianggap pemakai. Kemudian atau ketika kita menangani kasus korupsi, ya kita dianggap ikut korupsi dan dianggap menikmati uang hasil korupsi. Apa langkah pertama saya, Pak, kalau tersandung masalah hukum? Langkah pertama masyarakat misalnya tersandung masalah hukum itu, yang pertama kali harus dilakukan adalah konsultasi kepada konsultan hukum atau pengacara yang mengetahui permasalahannya. Nah, dalam konsultasi itu baru bisa dipilah ini termasuk masalah pidana, perdata atau data usaha negara. Nah, kemudian baru bisa menentukan upaya hukum apa yang dilakukan oleh masyarakat itu. Nah, di sana
peran profesi pengacara ini untuk menjelaskan upaya hukum yang dilakukan, baik itu litigasi maupun non litigasi. Misalnya kalau nanti akan dijelaskan oleh advokat itu sendiri upaya hukum ini yang harus dilakukan, Bu. Non litigasi seperti ini, kemudian litigasinya langkahnya apa, misalnya melakukan gugatan atau melakukan laporan. Nah, itu tergantung case. Nah, sehingga saran kami adalah ketika masyarakat tersandung masalah hukum, sebaiknya konsultasikan dulu kepada lawyer atau advokat atau konsultan hukum.